Ini ceritaku sekitar beberapa tahun ke belakang. Kejadiannya aku alami ketika aku tinggal di rumah kosan yang ada di daerah kota Bandung. Tepatnya di daerah Jalan Suci. Namaku Gina. Aku adalah mahasiswi rantau di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung. Di Bandung, aku tinggal di kosan yang ada di daerah Jalan Suci Bandung. Ya, lumayanlah jaraknya. Tidak terlalu jauh dari kampusku. Rumah kosanku ini bisa dibilang berbeda dengan kosan-kosan biasanya. Hanya ada 2 kamar saja yang disewakan di rumah ini. Rumah biasa dengan 5 kamar dan 2 kamar mandi yang dihuni oleh satu keluarga. Namun karena pemilik rumah ini hanya berempat, dan kamar di sini bisa dibilang banyak, jadi mereka menyewakan 2 kamar yang kosong itu. Dan salah satunya adalah aku. Sedangkan satu lagi memang tidak ada yang menempati. Awalnya sih biasa saja. Aku sangat nyaman tinggal di rumah kosan ini. Tak ada niat dan pikirku untuk pindah dari kosan ini. Namun semua itu berubah ketika aku bertemu dengannya. Singkat cerita, waktu itu hari Kamis sore. Aku ingat sekali diantarkan pulang oleh pacarku. Seperti biasanya, aku memang selalu diantar pulang oleh pacarku. Karena kebetulan pacarku ini satu kampus denganku. Dia adalah kakak tingkatku di kampus. Sebelum pulang ke kosan, aku diajak untuk makan malam di daerah Cicadas. Sampai tak terasa karena terlalu asik, ketika kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Karena takut terlalu larut malam, aku pun langsung diantarkan menuju kosan. Sesampainya di kosan, aku pun berpamitan dengan pacarku dan segera bergegas membuka pagar. Kulihat lampu-lampu di dalam rumah sudah gelap, dan di kamar-kamar lain pun juga gelap. Pikirku mungkin ibu kos dan yang lainnya sudah tidur. Setelah menutup gerbang dan pintu, aku segera menuju kamar mandi untuk bersih-bersih, lalu kembali ke kamarku. Oh iya, karena kosan ini memang seperti rumah biasa pada umumnya, jadi kamar mandi di rumah ini memang ada di luar kamar. Setelah selesai mandi, beres-beres, dan mengerjakan tugas kampus, aku bersantai sejenak sebelum tidur. Sambil chat dengan pacarku tentunya. Tak terasa aku lihat jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Sampai kulihat ada pesan masuk di handphoneku. Dan ternyata itu dari ibu kos. Ibu kos bilang kalau dia dan keluarganya sedang ada acara. Jadi kemungkinan akan pulang larut malam. Mendengar kabar itu, aku pun langsung membalas pesan itu. "Oke Bu, hati-hati ya pulangnya.
Dan setelah mendapat kabar itu, pelan-pelan aku coba pejamkan mataku dan memikirkan banyak hal untuk mempercepat proses ngantuk. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Ketika sedang tertidur nyenyak, seketika aku terbangun karena adanya satu suara. Samarku dengar seperti ada suara orang yang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Karena kupikir ibu kos sudah pulang, mendengar suara pintu, aku pun bangun dan melihat keluar kamar untuk memastikan. Hah? Kok gak ada siapa-siapa sih? Ketika kulihat dari luar kamarku ini, tidak ada siapa-siapa. Lampu dari ruang tengah dan ruang tamu pun masih terlihat gelap. Bu, Ibu udah pulang? Aku berteriak untuk memastikan, namun tidak ada jawaban. Melihat itu, aku pun langsung menutup kembali pintu kamar dan kembali ke tempat tidur. Aku langsung mengambil handphoneku untuk segera mengabari pacarku, karena aku takut terjadi apa-apa di sini. Dan aku pun menanyakan ke ibu kosku, apakah sudah pulang atau belum. Karena takutnya ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah ini. Sambil sedikit was-was dan sedikit takut, aku pun menunggu balasan chat itu. Namun belum ada yang membalas saat itu. Ya, mungkin memang sudah larut malam juga. Untuk melawan rasa takutku ini, aku pun mengunci kamarku dan kupaksakan untuk tidur kembali. Mungkin yang tadi ku dengar itu hanya perasaanku saja. Setelah beberapa lama, akhirnya aku pun kembali tertidur. Namun, kali ini tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Badanku tiba-tiba tak mampu bergerak dan seakan-akan sesuatu yang berat menindihku, begitu sesaknya. Nafasku sesak dan aku tidak bisa menggerakkan seluruh badanku. Mataku terbuka setengah sadar. Aku mencoba berteriak namun tak bisa aku ucap. Lalu perlahan aku melihat dalam keadaan yang setengah sadar. Astaga! Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku makin merasakan bulu kuduku merinding. Dan aku semakin takut yang teramat dalam. Sampai tiba-tiba aku merasakan sesuatu seperti sentuhan tangan yang sangat dingin menyentuh lenganku di bagian kanan. Dan kurasakan badanku semakin berat. Dengan keadaan yang entah bagaimana bisa terjadi, aku menoleh ke arah di mana tangan itu menyentuhku dan kulihat seorang wanita memegang lenganku dengan tangannya yang dingin. Perlahan tangannya itu bergerak dan mengarah ke arah leherku. Dan dengan rambut yang panjang berwarna hitam, sosok wanita itu menyeringai kepadaku.
Ia memakai baju putih lusuh dan dengan warna tubuh yang sangat pucat. Aku berteriak sekuat tenaga sampai samar kulihat ada yang berjalan menghampiriku dari arah pintu kamarku. Dan ternyata itu ibu kos. Aku pun langsung memeluk ibu kos sambil meringis ketakutan. Ibu kos menanyakan apa yang terjadi padaku. Namun entah kenapa saat itu seperti ada yang menahanku untuk menceritakan kejadian ini. Sampai akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, aku masih trauma dengan kejadian itu dan takut untuk terulang kembali. Sampai aku pun memutuskan untuk pindah dan menempati kosan baruku yang dekat dengan kampus. Malam ini, aku hanya ingin berpesan kepada semua yang mendengarkan ceritaku untuk selalu berhati-hati terhadap satu rumah atau ruangan yang mungkin kita tidak tahu asal-usulnya. Karena makhluk halus bisa berada di mana saja dan kapan saja. Namun yang pasti, tak lepas dari itu, kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa dan selalu berdoa untuk meminta perlindungan dimanapun kita berada.